Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaifa halukum ayyuhat talabah. Semoga antum semua sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi kita di pelajaran tafsir, yaitu kita sampai ke pertemuan yang ke-23. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah faslun fi qiyamil laili. Kita bahas tema judul tentang qiyamul lail, yaitu sholat malam. Baik, perhatikan bagaimana hukum daripada sholat malam. Ya, ini tidak ada di buku muqarrar, tambahan buat antum dan antunna sekalian. Sholatul laili sunnatun muakkadatun, bahwasanya sholat malam itu hukumnya adalah sunnah yang ditekankan. Jadi sangat-sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Nah, perlu diketahui bahwasanya sholat malam bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hukumnya adalah wajib. Adapun bagi umatnya, maka sholat malam hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Liqaulillahi subhanahu fi sifati ibadir rahman, yakni berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mensifati hamba-hambanya. Walladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyama, yaitu orang-orang yang menghabiskan malamnya untuk Tuhannya dengan bersujud dan juga berdiri. Quran surat Al-Furqan ayat 64. Kemudian juga fi surati Ad-Dariyat, fi sifatil muttaqin, Allah juga menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Bagaimana sifat orang-orang yang bertakwa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, adalah mereka sedikit sekali tidur di waktu malamnya. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan mereka pun adalah memohon ampun kepada Allah, yaitu di waktu sahur, yaitu waktu sebelum fajar. Quran surat Ad-Dariyat ayat 18 sampai 17. Kemudian wali qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan sahrullahil muharram, bahwasanya sebaik-baiknya puasa, seutama-utamanya puasa sesudah puasa bulan Ramadan adalah sahrullahil muharram, yaitu puasa di bulan haram. Wa afdhalus salati ba'dal fariidah salatul laili, adapun seutama-utamanya salat sesudah salat fardu adalah salat malam. Kemudian wassalatul laili laha sya'nun 'azimun, bahwasanya salat malam itu mempunyai keutamaan yang sangat besar. Nah, ya sesuai dengan firman Allah ketika Allah mensifati hamba-hambanya, yaitu walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, yaitu orang-orang yang menghabiskan malamnya untuk Tuhannya dengan sujud dan juga berdiri, yaitu melakukan sholat malam. Kemudian waqala subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah juga berfirman mensifati, yaitu hambanya yang bertakwa, ya sama seperti tadi di atas, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Kemudian juga waqala Allahu li nabiyhi, dan Allah bersabda kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila
nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila. Nah, ini adalah ayat yang akan kita bahas, yaitu Quran surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 4. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila. Berkata Imam As-Sa'di, semoga Allah merahmati beliau, fa'amruhu huna bi asrafil ibadat, dan perintah Allah di sini adalah perintah untuk, yaitu ibadah yang paling mulia. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah yang paling mulia. Wahya as-salatu. Apa ibadah yang paling mulia? Yaitu salat. Wa bi'akadil awqati wa afdaliha, dan juga Allah memerintahkan di sini menjelaskan kepada kita tentang waktu yang paling utama, dan waktu yang paling afdal untuk sholat. Wa huwa qiyamul lail, yaitu di sini yang dimaksudkan adalah sholat malam. Kemudian perhatikan, wa min rahmatihi ta'ala, dan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, annahu lam ya'murhu biqiyamil laili kullih, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kepada kita umat Islam untuk menegakkan, melaksanakan sholat malam kullihi, semuanya. Jadi Allah tidak memerintahkan kita agar kita melaksanakan sholat malam itu semalam suntuk tanpa istirahat. Tidak demikian. Bal qol, dan justru Allah mengatakan qumil laila illa qalila, bangunlah di waktu malam illa qalila, kecuali sedikit saja. Jadi tidak harus semua atau semalam suntuk, tetapi di sini Allah memerintahkan sedikit saja, ambil sedikit dari malam tersebut. Summa qaddara dzalika, kemudian Allah mengira-ngira ataupun membuat ukuran untuk malam yang perlu diambil tersebut. Faqal, maka Allah berfirman, nisfahu, mungkin setengahnya, awinkus minhu, atau mungkin dikurangi lagi dari setengahnya. Baik, ai minan nisfi, dari setengah tersebut. Jadi Allah memerintahkan agar kita menegakkan sholat setengah malam. Kalau tidak mampu, maka setengahnya lagi, dikurangi lagi. Nah, qalilan, yaitu sedikit, bi an yakuna as-sulus, yaitu sepertiganya saja, wa nahwih, atau yang semisalnya. Au zid alaihi, atau mungkin bisa ditambah lagi, ala nisab, ditambah dari setengahnya. Fayakun, maka yang dimaksudkan di sini adalah as-sulusaini, 2/3-nya, wa nahwiha, atau yang semisalnya. Jadi di sini ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah itu memerintahkan kepada kita agar kita menegakkan, melakukan sholat malam, yaitu sedikit saja, tidak banyak. Ambil sedikit, tidak banyak. Tidak harus semalam suntuk, ambil setengahnya, atau mungkin dikurangi lagi dari setengahnya. Bisa kita ambil 2/3-nya atau 1/3-nya. Ya. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwasanya sholat malam itu adalah wal masru' fiha, bahwasanya yang disyariatkan ataupun yang diperintahkan untuk sholat malam itu adalah antakuna masna, yaitu dikerjakan dengan 2 rakaat. Ini adalah sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sholatul laili masna, bahwasanya sholat malam itu adalah 2 rakaat. Faida khasya ahadukum as-subha shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Dan apabila salah seorang dari kalian takut
datang waktu sholat subuh, maka sholat raka'atan wahidatan, cukup dia sholat 1 rakaat. Tutiru lahu ma qad sholat, sebagai penutup bagi qad sholat, apa yang telah dia kerjakan sholat. Maksudnya adalah 1 rakaat ini adalah sebagai penutup untuk sholat-sholat yang dia kerjakan. Kemudian perhatikan ya, afdalnya ataupun yang lebih utama untuk sholat malam itu adalah fi akhiril laili, adalah di akhir malam. Ini idealnya, afdalnya, utamanya. Illa man khafa alla yakuma fi akhirih, kecuali bagi orang yang takut ketika dia tidak mampu bangun di akhir malam. Maka bagaimana dengan orang yang semacam ini tidak bisa bangun di akhir malam? Fal afdal lahu, maka yang lebih utama baginya adalah an yusalliyaha fi awalil lail qabla an yanam. Afdal, utama baginya adalah salat di awal malam sebelum dia tidur. Sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man khafa alla yakum min akhiril lail falyutir awalahu. Barang siapa yang takut tidak bisa, tidak mampu untuk bangun di akhir malam, falyutir awalahu, maka hendaknya dia berwitir di awal malam. Wa man tami'a an yakuma fi akhiril lail falyutir akhiral laili. Barang siapa yang yakin dia itu bisa bangun di akhir malam, maka yang lebih baik baginya adalah witirnya adalah di akhir malam. Fa inna salata akhiril laili mas'udatun, karena salat di akhir malam itu adalah disaksikan oleh para malaikat, baik itu malaikat malam ataupun malaikat siang. Wadzalika afdal, dan itu adalah yang lebih utama. Wa aqalluha, dan paling sedikitnya salat malam itu adalah wahidatun, 1 rakaat saja, wala hadda li aksariha, dan tidak ada batasan untuk banyaknya. Banyaknya nggak ada batasan, tidak dibatasi, adapun minimalnya adalah 1 rakaat. Kemudian perlu diketahui bahwasanya sholat witir ini adalah tidak boleh dikerjakan 2 kali dalam 1 malam. La witrani fil lail, tidak ada sholat 2 witir dalam 1 malam. Maka barang siapa yang sudah witir di awal malam, maka ketika dia malamnya bangun, maka boleh baginya untuk mengerjakan sholat malam, entah itu tahajud ataupun yang lainnya boleh. Akan tetapi sudah tidak perlu berwitir kembali. Ya, itu materi kita pada kesempatan kali ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.